Selamat datang di channel Satu Senenan, tempat belajar menuju pintar. Pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi latihan soal PAS atau UAS kelas 5 tema 4 semester 1. Oke, langsung saja kita masuk ke materi PPKN KD 3.2. Nomor 1. Segala sesuatu yang harus dikerjakan disebut titik-titik. A. Hak, B. Kewajiban, C. Tanggung jawab, D. Gaji. Segala sesuatu yang harus dikerjakan dinamakan atau disebut B. Kewajiban. Jika A. Hak adalah segala sesuatu yang harus diperoleh sejak seseorang lahir. Yang C. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. D. Gaji. Gaji adalah upah kerja yang dibayar dalam waktu yang tetap. Kita masuk ke nomor 2. Melaksanakan ibadah dengan rajin dan penuh tanggung jawab mencerminkan nilai Pancasila sila ke titik-titik. A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Jawabannya adalah A. 1. Jika contoh untuk sila kedua yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang C. Sila ketiga contohnya rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Sedangkan yang terakhir D. Sila keempat contohnya tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Kita lanjut ke nomor 3. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh yang diatur dalam Undang-Undang 1945 pasal titik-titik. A. 27 ayat 3, B. 28 ayat 1, C. 29 pasal 1, D. 30 ayat 1. Jawabannya adalah D. 30 ayat 1. Jika A. 27 ayat 3 berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang B. 28 ayat 1 berbunyi hak untuk hidup, tidak disiksa, kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama. Yang C. 29 pasal 1 berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Kita lanjut ke nomor 4. Contoh perilaku penggunaan hak dan kewajiban secara seimbang adalah titik-titik. A. Menggunakan listrik dan membayarnya jika ditagih. B. Menebang pohon dan tidak mau menanam lagi. C. Menggunakan air pump tanpa memperhatikan kebutuhan. D. Menggunakan listrik dan memanfaatkan sesuai kebutuhan. Jawabannya adalah D. Menggunakan listrik dan memanfaatkan sesuai kebutuhan. Kita lanjut ke nomor 5. Salah satu bentuk tanggung jawab pada masa pandemik COVID-19 di lingkungan masyarakat adalah titik-titik. A. Cuci tangan sebelum masuk rumah. B. Menggunakan masker saat berada di luar rumah. C. Menjaga kebersihan halaman. D. Rajin berolahraga. Yang untuk di lingkungan masyarakat saat masa pandemi COVID-19 ini contohnya yaitu B. Menggunakan masker saat berada di luar rumah. Kita lanjut ke nomor 6. Ciri khas kepribadian bangsa Indonesia dengan bangsa lain adalah titik-titik. A. Kerjasama, B. Hidup rukun, C. Gotong royong, D. Saling menghormati. Jawabannya adalah
C. Gotong royong. Kita lanjut masuk ke materi Bahasa Indonesia KD 3.6 nomor 1. Jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris serta memiliki sampiran dan isi disebut A. Seloka, B. Syair, C. Puisi, D. Pantun. Jawabannya adalah D. Pantun. Jika A. Seloka yaitu puisi berisikan pepatah atau perumpamaan yang mengandung sendaguro, sindiran, bahkan ejekan. Yang B. Syair adalah puisi Melayu lama dengan bentuk terikat dan mementingkan irama saja. Yang C. Puisi adalah karya sastra berisi ungkapan hati penyair. Kita lanjut ke nomor 2. Baris pertama dan kedua dalam pantun dinamakan A. Sajak, B. Syair, C. Isi, D. Sampiran dan isi. Jawabannya adalah D. Sampiran dan isi. Jika saja adalah gubahan sastra yang berbentuk puisi. Yang B. Syair adalah puisi Melayu lama dengan bentuk terikat dan mementingkan irama saja. Yang C. Isi baris yang kedua dalam pantun dinamakan isi. Nomor 3. Berikut yang bukan ciri-ciri pantun adalah A. Bersajak BA, B. Bersajak AB, C. Terdiri atas 4 baris, D. Tiap baris terdiri 8-12 suku kata. Yang bukan ciri pantun yaitu A. Bersajak BA. Jadi jawaban yang B, C, dan D merupakan ciri dari pantun. Kita lanjut ke nomor 4. Amanat pada pantun biasanya terdapat pada titik-titik pantun. A. Sampiran, B. Isi, C. Setiap bait pantun, D. Semua baris pantun. Jawabannya adalah B. Isi pantun. Kita lanjut ke nomor 5. Berdasarkan usia, pantun dibedakan menjadi 3. Berikut yang tidak termasuk jenis pantun berdasarkan usia adalah A. Remaja, B. Dewasa, C. Anak-anak, D. Nasihat. Jawabannya adalah D. Nasihat. Jika yang A. Remaja menggambarkan makna kehidupan masa muda. Yang B. Dewasa, pantun yang mengenai orang tua, budaya, agama, dan nasihat. Yang C. Anak-anak menggambarkan makna sukacita. Kita lanjut ke nomor 6. Pantun berfungsi untuk mengungkapkan maksud atau pikiran secara A. Langsung, B. Tidak langsung, C. Alami, D. Biasa. Jawabannya adalah B. Tidak langsung. Kita lanjut ke nomor 7. Indah sekali petikan gitar, apalagi diiringi lagu. Ayolah teman kita belajar supaya jadi insan yang berilmu. Pantun di samping berisi tentang A. Lelucon, B. Teka-teki, C. Jenaka, D. Nasihat. Jawabannya adalah D. Nasihat. Kita masuk ke materi IPA KD 3.4. Tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran ini, jangan lupa kunjungi link di atas untuk materi IPA kelas 5 tema 4 yang lebih lengkap. Oke, langsung saja kita ke nomor 1. Darah yang banyak mengandung oksigen kembali ke jantung melalui
A. Arteri, B. Arteri pulmonalis, C. Vena, D. Vena pulmonalis. Jawabannya adalah D. Vena pulmonalis. Jika A. Arteri, pembuluh darah elastis yang mengangkut darah dari jantung ke seluruh jaringan. Yang B. Arteri pulmonalis adalah pembuluh darah yang berperan membawa darah ke paru-paru. Yang C. Vena, pembuluh yang membawa darah menuju jantung. Kita masuk ke nomor 2. Organ tubuh yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh yaitu titik-titik. A. Paru-paru, B. Otak, C. Jantung, D. Lambung. Jawabannya adalah C. Jantung. Yang A. Paru-paru berfungsi menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Yang B. Otak berperan sebagai pusat kendali tubuh dan menyusun sistem saraf pusat. Yang D. Lambung berfungsi mengontrol hormon dan enzim. Nomor 3. Pembuluh nadi yang paling besar disebut titik-titik. A. Nadi, B. Aorta, C. Vena, D. Arteri. Jawabannya adalah B. Aorta. Nomor 4. Hewan yang memiliki sistem peredaran darah tertutup adalah titik-titik. A. Belalang, B. Udang, C. Laba-laba, D. Cacing tanah. Jawabannya adalah D. Cacing tanah. Jadi untuk jawaban A. Belalang, udang, dan laba-laba merupakan hewan yang memiliki sistem peredaran darah terbuka. Kita lanjut ke nomor 5. Jantung reptil terdiri dari 4 ruang, yaitu titik-titik. A. Serambi kanan, serambi kiri, aorta bilik kiri. B. Serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. C. Serambi kanan, serambi kiri, aorta insang. D. Vena insang, serambi kanan, serambi kiri. Jawabannya adalah B. Serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Nomor 6. Gangguan yang disebabkan rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah yaitu titik-titik. A. Anemia, B. Leukemia, C. Hipertensi, D. Hipotensi. Jawabannya adalah A. Anemia. Yang B. Leukemia yaitu kanker yang menyerang sumsum tulang belakang. Yang C. Hipertensi, suatu kondisi ketika tekanan darah terhadap dinding arteri terlalu tinggi, atau biasanya hipertensi disebut juga dengan darah tinggi. Yang D. Hipotensi, suatu kondisi ketika otak tidak menerima darah dalam jumlah yang cukup. Kita masuk ke nomor 7. Gangguan peredaran darah yang berasal dari faktor keturunan yaitu titik-titik. A. Anemia, B. Leukemia, C. Hipertensi, D. Hemofilia. Jawabannya adalah D. Hemofilia. Terima kasih sudah mampir di channel Satu Senenan. Semoga anak yang belajar di channel ini bisa menjadi anak yang lebih pintar, berbakti kepada orang tua, serta berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Jangan lupa tunggu kelanjutan soal PAS untuk kelas 5 tema 4 semester 1 ini. Sampai jumpa di bagian yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.